Halo guys, ketemu lagi di Valburito. Kali ini gue bakal hadirin satu sosok yang menurut gue sangat cocok buat kita bahas topik di edisi kali ini. Jadi kalau kalian nanti suka videonya, jangan lupa like, subscribe, terus bunyiin tombol loncengnya ya. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, ketemu lagi. Sekarang Favorito sama gue lagi. Terus di sini udah ada Ko Julius. Kita bakal ngebahas apa lagi ya? Gue sih nggak mau ngebahas apa-apa. Kayaknya di Favorito kali ini kalau ngobrol sama nih orang ngalir aja. Ntar ngebahas apa? Kita mau ngebahas apa? Terserah lah, bebas. Apa aja lah. Cewek. Boleh sih. Bisnis pasti nggak jauh lah dari bisnis Valburi. Ko Julius ini salah satu manajer juga di sini. Jadi ya yang udah cukup senior, dia udah cukup senior, udah bolak-balik. Dulu di Valburi, Jawa, udah lama banget kan? Keluar, Pindah-pindah. masuk lagi, Masuk lagi. keluar lagi, masuk lagi. Sekarang di sini. Gimana kok bisnis sekarang? Halo guys. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Kalau untuk bisnis sekarang sih, gua rasa nggak seenak dulu ya. Kalau dulu jauh lebih enak. Karena orang dulu, Perbedaannya kelihatan banget ya. sangat beda dong. 4 tahun gue di Valburi juga kelihatan banget. Beda. Gua start di dunia seperti ini 2010, ya kan? 2010 itu masih oke. Sampai 2016 oke lah. Dulu 2010 broker lain, bukan di sini. Valburi, pertama kali Justru pertama Valburi ya. Valburi. Gue rasa untuk tahun-tahun ini beberapa tahun lah ya, sekitar 3 tahunan ini model bisnisnya untuk kita jual di industri forex, gue rasa sih cukup beda ya. Kenapa beda? Yang pertama, stigma orang tentang forex ini udah makin jelek bro sebenarnya. Ya kan? Jadi kita sekarang, kalau gue lebih prefer gue ngebangun personal branding gue dulu, ya kan, mengenalkan siapa gue, memaintain nasabah dengan lebih baik, gitu kan. Itu tujuan gue. Jadi ketika personal branding gue jadi, lebih gampang ngejualnya karena kompetitor banyak bro. Ngomongin Kita bicara produk sama lokal. bisnis sama. Hah? Iya, ngomongin produk sama bisnisnya kan sama di mana-mana itu juga kan. Iya pasti. Jadi- jadi Cuma poinnya- gini bro. Company di Indonesia future ada 60, ya kan. Marketing yang tersebar di Jakarta ya udah berapa orang? Puluhan sampai ratusan orang, ya kan. Kalau kita nggak jual planning yang bagus atau nggak kita nggak jual portofolio yang bagus, gitu kan, kita kalah saing bro sebenarnya. Artinya dengan zaman sekarang kita harus merubah. Kalau menurut gue ya, harus merubah stigmanya dulu nih. Stigma forex ini biar lebih baik, gitu kan. Gue telepon nasabah, gue contacting gitu ya. Nawarin saham jauh lebih better. Orang lebih welcome dibanding kita nawarin forex. Sebenarnya pada dasarnya dua instrumen itu kan sama-sama punya stigma yang menurut gua ada baik nggak baiknya juga, bukan? Sama. Kalau menurut gue sih saham lebih better. Ya, jadi kenapa? Ya perkara jangka panjang, jangka pendek doang kan. Betul. Unsur lokal sama unsur global doang, perkara IDR sama USD-nya doang kan. Enggak juga sih bro. Sebenarnya dari saham kita bicara saham ya. Nasabah nggak worry. Dia taruh duit, sahamnya turun, dia masih pegang. Bener nggak? Bener. Iya kan? Sebenarnya nggak apple to apple juga. Apple to apple dong. Kita bicara instrumen. Apple to apple. Bener nggak? Apple to apple bro, kita bicara instrumen satu saham, satu forex. Cuma yang membedakan adalah return-nya berbeda, Nah, jelas. Bener kan? Berarti setiap orang harusnya punya goals-nya masing-masing. Kalau lo mutusin misalnya gue pengen main saham lokal sama gue pengen main forex, harusnya pada saat itu mindset orang kan udah set up-nya beda-beda. Bener. Jadi harusnya stigma yang kebentuk nggak bisa dicampur adukin, benar nggak sih? Tapi kalau Cuman- kita, gini bro, kalau gue lihat dari tingkatan investasi, gitu kan, saham ini udah termasuk high. Cuma yang kita nggak bisa pungkiri, forex udah paling tinggi deh, nggak ada yang lain, ya kan? Makanya kita sebut high risk, high return, gitu kan. Tapi orang lebih berpikir saham tuh lebih safety bagi mereka, gitu loh. Itu yang menjadi satu pertimbangan gue untuk gue merubah cara jual gue ke orang, gitu kan. Artinya kita harus menawarkan sesuatu yang lebih safe dulu nih ke nasabah, gitu kan. Kalau kita tawarkan bisnis, planningnya jelas, gitu, resikonya juga jelas, apa yang kita bisa manage resikonya. Why not? Kenapa orang nggak mau coba, gitu kan? Nah makanya gue bilang forex ini bagus banget forex. Karena kenapa? Nasabah bisa cari uang cepat, ya kan? Dalam hitungan jam dia bisa tarik cuan, dan dia juga bisa
ambil cuan dalam tempo yang cukup lama atau bisa dibilang long term gitu kan. Cuma kan long termnya kita sama long term saham beda bro. Bener kan? Kita kalau di forex long termnya kita bicara pasti ada swap. Kalau saham nggak ada swap gitu kan. Cuman nggak bisa dipungkiri karena gue di bidang industri forex ini, gue mengakui forexnya the best dibanding yang lain. Karena banyak negara kalau kita lihat seperti Singapura, Hong Kong, Jepang dan Amerika, forex ini udah menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Iya, kalau di negara-negara maju kan justru mindset itu nggak ada. Betul. Sebenarnya problem kebentuk mindset itu balik lagi ke karakteristik individu atau penduduknya juga kan. Betul. Perkembangan nilai dari unsur investasi pengaruhnya dari situ, dari kondisi negaranya. Sebenarnya gini bro, yang kita harus rubah adalah dari SDM-nya dulu ya. SDM-nya bermutu, gitu kan? Artinya kita bisa dapat nasabah banyak. Oh, jadi dari internal nih, betul. Broker ya, betul. Staff gitu kan. Kita nggak bicara futures ya. Kalau perusahaan kita sudah akui banyak perusahaan sudah regulasi, sudah ada izin. Tapi masalahnya adalah kita ketemu sama orang marketing yang bisa dibilang ya lu baru masuk aja lu udah disuruh jualan, knowledge lu belum ada, gitu kan? Nah itu yang bikin rusak bro. Nah jadi artinya SDM kita harus perbaiki dengan cara apa? Kita dengan cara kita training dia, kita treat dia. Gitu kan, kita ajarin caranya transaksi seperti apa, gitu kan. Kita harus rubah mindsetnya bahwasanya ya kita dapat nasabah, artinya kita dapat uang dari nasabah, ya. Tujuannya apa? Kita memaintain nasabah agar kedepannya nasabah bisa get member. Itu tujuannya. Referral. Karena kalau kita pikirkan, kita nyari satu nih, kita cuman pentingin komisi. Komisi penting ya. Gue bicara duit pasti penting. Cuma kalau kita cuma mikirin kantong kita sendiri, kita nggak peduli dengan orang atau nasabah kita, percuma bro. Lu akan cari lagi terus-menerus. Kerja capek berarti. Capek banget. Makanya kita, kalau gue lebih prefer sih nyantai ya. Dalam arti kita cari nasabah, kita maintain dengan baik, gitu kan. Dengan knowledge tentunya, dengan edukasi, dan dia bisa mendapatkan profit. Karena gini bro, nasabah yang gue temuin, ya, gue tawarin trading di forex, transaksi di forex, mereka hanya bertanya, aman gak nih? Wah, ya kan? Kalau gue menjamin aman. Kenapa? Karena dia transfer ke PT, apalagi Valburi gitu kan, segregated account. Jadi dia nggak usah khawatir, itu gue jamin. Cuma masalahnya adalah ketika mereka transaksi, kita nggak bisa menjamin apakah kita bisa kasih untung atau tidak. Statement aman itu kebanyakan keluar dari mindset pada saat gue transaksi, oke lah duit pertama gue transfer aman, tapi berikutnya kan, yang mereka permasalahkan tuh itu biasanya. Benar. Nah makanya kita harus rubah gini bro. Semua tergantung dari size lot ya. Kalau kita transaksi di bidang ini, industri ini, semua tergantung dari size lot. Kalau kita bicara nasabah deposit 100.000, ya kan? Dia dengan transaksi 1 lot, 2 lot, gua rasa aman. Iya. Benar kan? Cuman ya kita kembalikan lagi. Ada kepentingan atau tidak dari seorang marketing? Atau enggak, dari gua sendiri kepentingan enggak? Gua kerja di sini, artinya gua pengen dapat uang. Bukannya gua nggak mau dapat uang. Betul dong? Tapi gua dapat uang dari nasabah bro. Ya kan, artinya gue harus jaga nasabah gue biar nasabah gue aman, long term lah, gitu kan. Dan gue nggak capek lagi kerja, gitu kan. Nasabah ya nggak peduli bro, dia mau dapat profit berapa per bulan. Yang penting apa? Duit gue aman nggak? Itu kuncinya bro. Benar nggak? Nah ketika kita bisa kasih sesuatu yang aman, gitu kan, bukan kita menggaransi, tidak. Kita bisa edukasi dia bahwasanya transaksi itu harus ada manajemen risiko yang dipakai, ya kan. Nasabah nggak penting yang namanya lu bisa kasih gue berapa profit, nggak penting itu. Yang penting setiap bulan dia bisa tarik profit bro. Nah tadi menarik tuh unsur kepentingan. Berarti itu balik lagi ya, korelasinya balik lagi ke awal tadi, bagaimana si perusahaan itu membentuk individu staffnya untuk bisa menjadi satu staff yang bertanggung jawab kan. Nah kadang kan ya namanya juga bisnis kan. Kita tahu lah instrumen kayak gini pasti ada beberapa individu di staffnya punya faktor kepentingan, sehingga akibatnya tuh bakal ya tadi akhirnya nasabahnya nggak everlasting, hanya sekedar buat serakahnya si staff doang untuk dapetin unsur kepentingannya dia. Karena gini ya bro, itu menurut lu gimana tuh? Gini, gue bercermin dari diri gue sendiri ya. Gue start di bisnis ini tahun 2010 ya. Knowledge bisa dibilang ya pas-pasan lah ya. Gue jualan pertama kali aja spread sama komisi ketuker bro. Untung tuh nasabah nggak tahu banget gitu kan. Nah gue berpikir gue dapat tuh 2 bulan kemudian gue dapat dari hasil contacting ya. Akhirnya dapat nasabah, sebulan bro umurnya habis, ya kan. Sebulan habis, gue berpikir wah gila, kalau gue kayak gini terus gue nggak nambah ilmu gue ya dalam segi teknik
transaksi gitu ya, gue akan nyari terus nih, capek. Itu dulu awal transaksi siapa yang jalanin? Waktu itu sih nasabahnya, cuma Dulu zamannya DQ ya? DQ Awal kan? DQ Awal banget. masih konven dulu gitu kan. DQ sih masih gue yang DQ waktu itu ya, masih gue yang DQ karena kan nasabah juga nggak mau ribet Iya. kan gitu. Jadi Jadi juga nggak bisa dapat akses, ya bisa DQ-nya cuma ke kita doang kan? betul. Nah makanya sejak saat itu ketika nasabah pertama gue habis, gue berpikir gimana caranya gue bisa panjang nih nasabah gue. Nah jadi gue berpikir ya sudahlah, gue harus nambah ilmu gue, ya kan? Ilmu gue harus tambah. Yang pertama, yang kedua juga gue harus edukasi nasabah dengan benar agar si nasabah itu bisa panjang di kita. Nah kita kembali ke masalah kepentingan ya. Kepentingan itu semua tergantung dari siapa yang ngebentuk. Ya, kalau gue lebih gue penting adalah nasabah. Kenapa? Itu sumber rezeki gue, bro. Nggak nutup, nggak munafik juga ya, kita butuh duit lah. Betul. Cuman caranya nih. Betul. Nah makanya gue bilang di bidang ini unlimited penghasilan, bro. Betul ya. Lu bisa cetak berapa sih? Puluhan juta, ratusan juta, miliar pun udah banyak terbukti. Tapi masalahnya adalah kepentingan. Nah gue berbicara, gue kerja, ya kan? Gue bangun bisnis di Valburi, artinya gue pengen untung, ya kan? Nah kita bicara kerja pasti ada target, bro. Bener ya? Target ada, ya kan? Tapi kalau kita targetnya achieve, otomatis ya kita tenang, santai, ya kan? Company juga nggak bakal marahin kita, ya kan? Nggak ngejar-ngejar. Tapi kalau ketika target kita nggak achieve, pasti kan ada pressure dong dari atasan, gitu kan? Nah, tapi gue berpikir gini, kalau gue berpikir adalah bos gue terbesar adalah nasabah. Ya dong, kita di bidang sales, customer, jasa king, lah, apalagi. ya kan? Nasabah itu adalah bos kita karena dia ngebayar kita. Jadi itulah yang gue rubah, bro. Gimana caranya gue bisa memaintain nasabah agar nasabah ini panjang. Ketika nanti nasabah ini panjang, ya kan, sebulan 2 bulan dia berhasil transaksi, bisa tarik profit, gitu kan. Di bulan ketiga gue udah bisa minta referensi, bro. Kerja gue jauh lebih ringan, gitu loh. Jadi gue nggak mau kayak yang lain. Dalam arti ya kita di luar Valburi banyak sekali, bro, perusahaan-perusahaan yang rekrut orang masuk gitu kan. Tujuannya apa? Ya udahlah, lu jualan dulu deh. Nanti masa lu bisa trading belakangan deh, ya kan? Yang penting lu bisa dapat nasabah, udah dapat nasabah lu baru deh belajar trading. Itu kan salah, bro. Iya. Ya kan? Justru kita jual jasa, artinya kita harus bekali ilmu dulu dong. Benar kan? Harus ada knowledge dulu dong. Kalau kita nggak ada knowledge gimana, bro? Kita mau jual berapa? 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Kita cuma ngomong bacot aja, sorry to say ya. Kalah saing, bro. Apalagi sekarang broker luar udah banyak yang masuk loh. Skim yang cukup lumayan kompetitif sekarang gitu kan. Artinya yang kita jual adalah bukan masalah skim ya, yang kita jual adalah diri kita. Bener dong? Valburi fasilitator, yes, gitu. Tapi yang kita ketemu sama orang, yang kita jual adalah kitanya. Ya kan? Artinya kita harus punya visi dan misi yang jelas, yang positif ke nasabah. Jangan kita ketemu nasabah yang kita tunjuk adalah kelihatan banget nih muka kita bukan duit nih, muka dolar, mata hijau gitu kan, bukan. Yang kita kasih adalah sebuah peluang ke dia. Nanti dia mau atau enggak ya kembali ke dia semua, kembalikan ke dia. Karena keputusan dia punya duit, bro. Ya kan? Tapi kalau kita bisa menjelaskan kita bisa menjelaskan planning yang bagus, ya, baik planning secara short term dan medium atau long term kita jelas, gue rasa nasabah pasti join kok. Karena gue berpikir, gue nganggap bisnis sebagai bisnis real. Gitu kan, gue ngebangun sebuah bisnis, artinya gue harus jual proposal, gue harus jual planning, bener dong? Gitu loh, bro. Kalau menurut gue, semakin lama untuk di bidang ini, gue rasa semakin sulit. Cuman tidak dipungkiri, gue tetap bertahan karena duit tadi. Duitnya, bro. Apalagi zaman pandemi sekarang kan, mungkin bisa dibilang nggak semua sih ya, tapi hampir semua instrumen fisik, bisnis fisik, orang-orang yang punya bisnis fisik juga banyak beralih ke instrumen bisnis seperti ini ya, instead of only investasi doang sebenarnya kan. Bener. Dengan berkembangnya banyak online trading brokerage ya kan. Nah makanya gini, bro, sebenarnya karena kita, apalagi gue ya, gue udah berkecimpung di bidang ini udah hampir 10 tahun. Artinya memang kita harus rubah mindset orang, ya. Yang tadinya kita ketemu nasabah dia lebih tradisional, ya kan. Karena sekarang sudah zamannya udah era teknologi, artinya kita harus merubah mindset mereka dari tradisional menuju ke online. Itu tujuan kita yang pertama, ya kan. Agar kalau terjadi case pandemi lagi nih, misalnya terjadi gelombang kedua atau gelombang ketiga, mereka udah nggak pusing, gitu kan. Karena waktu pandemi tahun 2020 tuh, bro, gue jualnya apa? Gue jualnya gini, Bapak Ibu, jadikan investasi
di industri forex ini sebagai mengcover penghasilan, ya kan? Karena kan walaupun nggak semua bisnis kan tutup bro, mungkin masih ada yang running, ya kan? Nah ketika perusahaan itu masih running atau dagang itu masih running kan pasti ada costing yang pasti keluar bro, walaupun sudah dipangkas setengah, ya kan? Tetap ada costing. Nah, gue alokasikan, bapak ibu join di sini, ya kan? Gimana caranya untuk menutupi costing yang sedang berjalan? Kita harus kasih solusi, ya kan? Karena kita join jangan hanya kepentingan kita, kembali lagi yang kepentingan kita harus yang kita adalah kepentingan si nasabah. Apa yang menjadi kebutuhan dia. Ketika pandemi kita tahu adalah sebuah alternatif untuk menutupi costing di saat itu ya, tahun lalu. Kalau sekarang kan bisa sudah mulai tumbuh nih pelan-pelan, udah mulai recovery, ya kan. Artinya kita juga harus sekarang lebih prepare, kita harus jual strategi bro. Jangan kita hanya menjual, oh iming-iming bapak ibu masuk trading pasti cuan sekian, nggak bisa. Itu pasti kalah saing. Udah nggak laku. Makanya kenapa di disclaimer juga kalau di instrumen perdagangan berjangka lah ya, bukan forex doang, karena teman-temannya banyak tuh. Ada statementnya sarana instrumen ini tuh sebenarnya berfungsi untuk melindungi nilai existing value dari yang kita punya gitu. Jadi ya memang sih pemikiran atau mindset yang ada di rakyat kita yang masih surface lah. Gue mungkin bilang bukan yang rendah atau gimana, tapi masih dasar banget. Makanya kenapa kalau kita sering ketemu point out-nya selalu diperbandingkan macam-macam instrumen yang menurut mereka ini nggak jauh lebih aman gitu kan. Salah satunya tadi ke sekuritas. Sebenarnya gini bro, aman nggak aman semua tergantung dari planning dan manajemen resikonya, ya kan. Greedy-nya bro, masalahnya di industri seperti ini banyak orang menjadikan ini sarana nih. Gue coba deh trading di forex deh, modal 10.000 siapa tahu jadi 100.000. Nah itu salah. Nah itu setuju nggak kalau misalnya gue bilang memang tipikalnya orang kita begitu? Nah gini bro, kalau gue sih nggak berani, gue berani untuk berkata tidak dan gue berani berkata iya gitu kan. Artinya ketika nasabah salah, gue berani marahin. Tapi tujuannya baik bro. Gitu, kita harus kasih tahu dong, kita harus kasih sebuah saran ke mereka kan. Lu punya dana sekitar, anggap let's say dia masuk 100.000, lu transaksi 50 lot, 70 lot. Kerjaan kita di situ sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya setelah kita dapat nasabah. Betul. Jadi kita harus merubah mindsetnya dia. Yang tadi kita sudah rubah dari tradisional ke online, dia percaya industri ini bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama yang kita sudah rubah. Yang kedua adalah cara transaksi kita harus rubah. Ini kalau gue ya, karena setiap individu berbeda, gitu kan. Nah kita harus rubah bahwasanya anggap ini bisnis gitu loh. Dia join di forex gitu kan. Dia berbisnis, dia buka satu cabang bro, usaha baru gitu kan. Nah, ketika bisnis yang pertama sedang mengalami kerugian, dia bisa berusaha dari bisnis yang kedua ini untuk nutupin kerugian yang sedang terjadi. Betul. Jangan jadikan sebagai sarana judi. Sarana judi mendingan ya sorry itu sih gue bilang sama nasabah gue ya, kalau bisa ketemu gini, kalau gue ketemu prospekan, lu judi ya? Iya, itu juga banyak tuh statement gitu. Gue bilang gue ngomong apa adanya, judi legal. Ya kalau itu ini kalau menurut gue gitu kan, ini judi legal. Tapi ya nggak masalah selama menghasilkan uang, ya kan nggak masalah. Nah, kalau si nasabahnya ini transaksi greedy, ya mendingan nggak usah main di forex kalau menurut gue. Lu main aja langsung ke Marina Bay Sands, lu langsung ke Macau, langsung main kasino. Ini kalau pendapat gue bilang begitu. Jadi nasabah gue arahkan, lu jadikan forex ini sebagai bisnis kedua lu bro, atau nggak bisnis ketiga, atau nggak keempat. Gitu, janganlah greedy, bikinlah portofolionya itu growth terus bro. Gitu loh. Karena ya kita bisa lihat, kita bisa cari profit daily, kita bisa cari profit weekly, kita bisa cari profit monthly, bahkan bisa long term. Gitu loh. Ini kalau sudut pandang gue. Makanya gue harus rubah adalah stigmanya dulu bro. Stigma forex yang sudah cukup lumayan jelek agar bisa menjadi lebih baik. Kalau gue sih gitu. Agarnya kedepannya nih gue jualan gampang bro. Bisa referensi by referensi. Gitu loh. Cuma disclaimer on ya. Iya pastinya. Ya. Jadi nggak cuma kerja capek doang kita yang ada di dalam sini sebagai marketing atau konsultannya. Betul. Nah terus satu lagi nih yang menurut gue menggelitik dari sisi nasabah, ya, investor lah. Terus juga dari sisi internal kita nih di pekerja brokerage. Anak-anak baru. Mungkin kalau di Valbury sih ya sebenarnya metode untuk menjaring bisnis macam-macam. Artinya untuk mendapat klien. Nah menurut pandangan lo sendiri kok gimana sih? Kayak misalnya ada satu metode anak baru, ya lo harus gali dari ring 1 dulu. Se-efektif apa proses kayak gitu tuh? Gini, kalau dari pandangan gue pribadi, sebenarnya kita mau cari duit, otomatis yang kita harus incar adalah ring pertama kita.
Ya. Itu sih memang sudah teorinya ya, teori dagang gitu lah ya. Cuman yang gue alami waktu gue pertama kali di bidang ini, gue sih nggak berani ring satu. Karena kenapa? Berarti kita sepemikiran nih ya. Yeah. Kita dapat teori marketing yang begitu sebenarnya. Yeah. Gue sih waktu pertama kali gue nggak berani tawarin ring satu. Karena kenapa? Kita bicara uang ya. Kita bicara uang. Apalagi uang produknya. Betul. Yang mau dijual. Nah makanya itu, gue sih nggak berani. Di saat itu gue nggak berani. Karena kenapa? Ya gue belum apa-apa bro, gitu kan. Gue nggak bisa servis yang sebaik mungkin. Karena kita bicara ring satu pasti kita bicara keluarga. Walaupun kita misalnya walaupun gue kondisi ring satu gue orang-orang dengan kemampuan yang memang masuk. Lo juga kalau misalnya ring satu lo misalnya orang-orang tajir nih punya kemampuan, lo tetap bakal nggak nawarin. Lo bicara sekarang atau bicara dulu? Dulu sebagai posisi yang baru nih. Nggak berani gue. Di saat ketika gue diposisikan posisi baru, kalau gue pribadi gue nggak berani. Gue harus mempersiapkan dulu semuanya. Kenapa gue ngangkat statement ini? Karena yang berkembang ya gue nggak bilang di Valbury tapi yang berkembang di seluruh industri penjualan di seluruh bidang jasa tuh gitu. Karena emang ada teori sih, gue sebagai marketing ya di training lah gitu kan. Segala macam training marketing terkait dengan pengembangan bisnis atau metode berjualan, ya pasti ring satu selalu diangkat jadi topik pertama gitu. Sementara gue merasa itu tuh nggak efektif sebenarnya. Karena gini bro, kalau kita bicara dari segi company pengen cepet dong. Oh iya. Bener kan? Artinya dia pengen cepet ada income atau enggak ada hasil. Dulu, gitu. Betul. Nah artinya ring satu dibutuhkan. Cuman kalau dari sudut pandang gue, ketika gue diposisikan sebagai orang baru, kalau gue sih belum berani. Bukannya gue nggak mau ya. Bukannya gue nggak mau. Gue akan mempersiapkan diri gue dulu. Ketika posisi gue atau diri gue siap, gue akan masuk ke ring satu. Karena kenapa? Karena ketika gue belum siap, ya gue masuk ring satu, ternyata hasilnya zong, otomatis relationship-nya atau hubungannya jadi menjauh. Karena gitu kan? Ada persentase trust yang paling besar di ring satu. Betul. Menurut gue gitu. Betul. Yang harus dijaga lah. Simpelnya gitu. Betul. Cuma sih gini sih bro, kalau gue sih lebih prefer gini. Walaupun kalau gue rekrut orang baru atau nggak dapet rekrutan orang baru gitu kan, gue kembali ke knowledge dulu ya. Pertama, knowledge gue harus perdalam dulu dia, gitu kan. Dari knowledge produk, knowledge cara transaksi, edukasi gue harus dalamin dulu. Ketika mereka sudah siap untuk semuanya merasa menurut standar gue siap, ya udahlah, lu coba ring satu dulu. Karena kita bicara mereka pengen instan bro, segala sesuatu pengennya instan, gak ada mau proses gitu kan. Nah kalau gue rasa ring satu tergantung dari orangnya sendiri bro ya, dia mau pakai atau enggak. Kalau gue pribadi, gue sih belum siap kalau gue posisikan orang baru gitu loh. Cuman kalau kita bicara bisnis, mau nggak mau kita harus masuk dari ring satu bro. Itu yang paling cepat dan efektif kalau menurut gue. Poinnya sebenarnya nggak ada salahnya ring satu atau ring berapapun itu. Betul. When everything goes ready ya everything juga bakal settle gitu. Betul. Kan. Cuman di kondisi yang umum menurut gue orang-orang baru itu ya pasti berada di kondisi yang ya kayak tadi kita alamin lah, intinya kan lo orang baru, lo masuk ke even bokap lo misalnya, pasti bokap lo bakal nanya emang udah bisa apa? Betul. Hasilnya mana kan gitu. Betul. Orang butuh bukti kan? Orang butuh bukti. Nah, bukan hanya butuh bacot kan? Kalau itu kondisinya bokap lo akan bisa punya pikiran, ya udahlah kan bapak tinggal masuk bla 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 gini nanti begini. Tapi kalau itu kondisinya orang baru lo kenal, mungkin jawaban lo nggak akan gitu. Betul. Ya kan? Sehingga itu yang akan lebih ngebangun ya karakter lo sebagai seorang marketer. Betul. Kan? Betul. Situ. Makanya kalau gua rasa tergantung dari individunya ya, yang ngebawa siapa, yang ngedik siapa. Tapi kalau gua pribadi, yang gua harus tekankan adalah knowledge-nya dulu, bro. Nah, di Valbury sih kita tekanin itu juga. Betul. Makanya ada jenjang-jenjang yang emang harus mereka laluin kalau mereka orang baru. Gitu. Tapi gini, bro, gua appreciate dengan Valbury ya, karena gua udah coba beberapa pialang. Valbury ini menurut gue bagus banget untuk knowledge. Karena kenapa? Waktu pertama kali gue terjun di Valbury ya, training. Jadi budaya training ini udah ada dari dulu gitu loh kan. Selain training, ada tesnya juga. Ya kan, kebanyakan company yang gue kunjungi atau nggak gue sempat stay di sana, hanya training sebatas training bro. Itu pun yang training gue atau nggak manajer yang training. Ya. Artinya tidak ada tes atau nggak ujian. Ya kan, harusnya ketika kita dibekali ilmu, kita harus dites dong. Jadi, apakah meresap atau tidak. Stagingnya kelihatan. Betul. Mereka sampai sejauh mana kemana. Betul. Apalagi dengan era seperti ini ya, training online ya bro ya. Sekarang kan masih online. Menurut gue perlu itu tes gitu loh. Nggak hanya online atau onsite ya gue bicara ya.
intinya ketika kita bekali marketing baru sebuah knowledge, ya arti kita harus tes bro. Dan kita harus punya standarisasi. Ya standarisasi dalam arti dalam bentuk angka atau nilai gitu kan. Apakah bisa terima atau tidak gitu loh. Nah itu yang karena itu merupakan satu tolak ukur ke depannya seperti apa dia, menjadi apa dia gitu kan. Karena gue ngakuin di Valbury, untung gue masuk Valbury pertama kali. Kalau gue nggak masuk Valbury pertama kali, mungkin knowledge gue nggak ada apa-apanya bro gitu loh. Ya jadi menurut gue itulah kembali lagi untuk marketing baru, knowledge paling penting bro. Knowledge ada ujiannya juga. Selain itu, kalau dia mau mengembangkan bisnisnya dari ring 1, itu kembali ke individu. Karena kalau kita bicara, kita sebagai pelaku bisnisnya di sini, kita pengen cepet bro. Nggak pengennya lama, gitu kan. Cuman kalau gue diposisikan, seperti tadi lu tanya ke gue mengenai, gue orang baru, gue mau ring 1. Kalau gue sih belum berani, kalau gue. Cuman nanti ke depannya ketika gue siap, gue akan maju ke ring 1. Gitu, dengan membawa sebuah hasil. Bukti. Itu gua bro. Oke, seru kan obrolan gue sama Julius tadi. Untuk berikutnya, gue masih akan tetap ngobrol sama Julius di episode yang akan datang. Jadi tetap like, subscribe, dan share. Kalau lo suka channel YouTube kita, tetap pantengin ya.